Beberapa waktu belakangan, tren hidup mulai mengalami pergeseran. Kita yang semula hidup dalam kondisi fast living, di mana semua bentuk pekerjaan harus dikerjakan dengan cepat dan dituntut untuk menghasilkan kuantitas yang banyak, maka sekarang mulai muncul tren kehidupan baru yang bersifat lebih melambat, lebih santai, lebih tenang, dan lebih rileks. Tren ini adalah slow living, yang akhirnya menghasilkan bentuk kemewahan baru dalam kehidupan manusia. Maksudnya bagaimana sih slow living itu? Karma leluhur diturunkan kepada anak ketika orang tua mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh leluhurnya dulu. Anak, karena orang tua adalah guru pertama bagi mereka, maka akan mengulang lagi pola yang sama kepada keturunannya kelak. Sehingga akhirnya satu keluarga besar pun mengalami yang namanya karma leluhur yang berulang-ulang. Tanpa disadari, keluarga pun mengalami perceraian berulang, perselingkuhan berulang, dan toxic parenting yang berulang-ulang. Trauma yang dialami oleh leluhur kita terekam dalam DNA dan terus terlahir ke generasi-generasi selanjutnya. Kecuali kita yang memutuskannya sekarang. Di online kelas saya awal tahun ini, saya mengajak Anda semua untuk menyembuhkan trauma-trauma tersebut sehingga Anda terbebas dari ikatan karma dari leluhur serta siap untuk menyambut tahun baru yang lebih gemilang dan tercerahkan. Ingat, 2025 adalah tahun penuntasan karma. Bekali diri Anda dengan ilmu dan terapi yang sesuai agar ikatan karma Anda cepat lepas dan Anda bisa terbebas dan merdeka. Yuk, menyembuhkan diri bareng dalam online kelas saya dengan tema melebur karma leluhur. Cek deskripsi video untuk mendaftarkan diri kalian sekarang dan pastikan Anda mendaftar sekarang karena seatnya sangat terbatas. Beberapa waktu belakangan, tren gaya hidup slow living sedang mengalami peningkatan. Ini adalah jenis gaya hidup yang berfokus pada perlambatan ritme hidup, serta menjalankan segala sesuatu secara lebih mindful dan lebih sadar. Gaya hidup ini bertujuan untuk lebih mengedepankan kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Sehingga dengan kesederhanaan dan gaya hidup santai atau rileks pun, manusia bisa mendapatkan bentuk kedamaian dan kebahagiaan baru yang sulit diraih dalam gaya hidup fast living di era bumi lama. Fast living adalah jenis kehidupan di mana manusia dituntut untuk bekerja dan beraktivitas dengan serba cepat, sehingga manusia cenderung menjadi terburu-buru dan sangat sibuk. Ini juga melahirkan tuntutan-tuntutan yang terus-menerus mengikat manusia, seiring dengan masifnya industri dan kapitalisme di seluruh dunia. Ini adalah model gaya hidup yang identik dengan kehidupan di perkotaan, terutama di kota-kota besar yang kapitalis dan juga liberal. Akibat dari kapitalisme dan juga fast living ini, masalah kesehatan mental pun meningkat. Tuntutan hidup yang serba cepat dan penuh dengan tekanan ini berkontribusi meningkatkan kemelekatan manusia akan gaya hidup sukses yang materialistis dan berpotensi meningkatkan stres serta depresi. Inilah yang akhirnya membuat sebagian kecil orang akhirnya berpindah ke gaya hidup slow living yang dianggap bisa menjadi solusi untuk kesehatan mental dan juga menjadi gaya hidup yang dianggap lebih berkualitas dan juga bermakna di abad 21 ini. Perbedaan slow living dengan fast living sebenarnya bisa kalian lihat dalam tabel berikut ini. Jika fast living adalah dampak dari revolusi industri dan juga kapitalisme, maka slow living ini muncul sebagai counter dari kapitalisme. Jika fast living ini identik dengan gaya hidup serba cepat, terburu-buru, sangat sibuk, dan serba dituntut, maka slow living ini identik dengan gaya hidup yang serba lambat, rileks, tenang, bebas tuntutan, dan juga bebas dari penilaian orang lain. Fast living tidak bisa menikmati kehidupan saat ini dan di sini. Sedangkan dengan slow living, manusia bisa menikmati hidup di momen sekarang atau hidup secara mindfulness dan meditatif. Hidup dalam tren fast living ini tidak akan menghargai nilai-nilai pribadi, sedangkan slow living justru menghargai nilai-nilai pribadi. Dalam fast living, waktu dan masa depan ditentukan oleh pemilik modal atau kapitalis. Sedangkan dalam slow living, manusia bebas menentukan waktu dan jalan hidup sendiri. Manusia tidak melulu bergantung pada hidup yang dikendalikan oleh kapitalisme untuk bisa menentukan jalan hidup serta masa depan mereka sendiri. Dalam fast living, manusia cenderung tidak bisa menikmati setiap momen.
Sedangkan dalam slow living, ini justru membuat manusia menikmati setiap momen. Gaya hidup fast living yang serba cepat dan terburu-buru juga membuat manusia tidak ada koneksi mendalam dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain di sekitarnya. Sedangkan dalam slow living ada koneksi mendalam antara diri sendiri dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dan juga ada koneksi dengan alam semesta. Ini karena slow living membuat manusia bergerak lebih lamban, sehingga bisa menikmati setiap momen dan akhirnya bisa hidup secara meditatif. Fast living ini identik dengan pembelian barang berlebihan dan sering berakhir sebagai penumpukan barang. Sedangkan slow living ini justru melatih manusia untuk membeli barang-barang secukupnya saja. Dalam gaya hidup fast living, manusia cenderung suka memamerkan barang mahal atau pencapaian yang baru diraih. Sedangkan dalam slow living, manusia menyimpan pencapaian untuk dinikmati sendiri dan tidak suka pamer atau flexing. Ini karena orang yang fast living cenderung mencari validasi eksternal. Sedangkan ketika manusia berpindah ke slow living, mereka tak perlu lagi mencari validasi eksternal karena manusia cenderung merasa aman dengan diri mereka sendiri akibat hidup meditatif dan mindfulness tadi. Fast living adalah gaya hidup yang identik dengan hidup di perkotaan yang padat dan sibuk. Sedangkan slow living ini identik dengan kehidupan di pedesaan atau di pinggiran kota yang santai dan juga tenang. Gaya hidup fast living ini juga membuat manusia cenderung mengesampingkan kesehatan mental mereka dan tidak sempat menyadari tujuan hidupnya yang hakikat. Sedangkan dalam slow living, karena gaya hidupnya ini lebih melambat, maka gaya hidup ini justru bisa mengedepankan kesehatan mental dan ternyata bisa memberikan ruang yang leluasa bagi manusia untuk menemukan makna hidup atau tujuan hidupnya yang sejati. Kenapa sih sekarang slow living menjadi tren? Bahkan YouTube saja mencatatkan ada peningkatan jumlah produksi video bertema slow living yang meningkat 4 kali lipat sejak tahun 2019. Ini menunjukkan minat orang-orang terhadap tren gaya hidup melambat ini mengalami peningkatan pesat. Bahkan di barat, gaya hidup slow living kini menjadi bentuk kemewahan baru yang sedang diusahakan oleh masyarakat di sana. Kenapa sih slow living ini bisa begitu populer? Apakah ada kaitannya dengan evolusi kesadaran bumi menuju ke bumi baru atau 5D? Frekuensi dasar bumi sebenarnya bisa diukur menggunakan alat yang bernama Human Resonance. Menurut alat ini, frekuensi dasar bumi adalah 7,83 Hz, di mana ini merupakan frekuensi yang selaras dengan frekuensi gelombang otak theta manusia. Ketika manusia otaknya bergetar pada gelombang theta, ini akan menghasilkan pergerakan kehidupan yang lebih lambat namun meditatif, dan juga menghasilkan efek relaksasi yang sangat besar, sehingga cenderung mendatangkan kehidupan yang tenang dan juga damai. Pandemi COVID-19 kemarin merupakan masa transendensi manusia besar-besaran, di mana akhirnya banyak sekali yang mengalami kebangkitan spiritual besar-besaran juga. Ini pada akhirnya akan terus mentransendensikan kesadaran manusia hingga mencapai ke emosi-emosi yang lebih tenang dan damai, sehingga semakin selaras dengan alam. Saat manusia selaras dengan alam, maka gaya hidup manusia juga akan menjadi selaras dengan alam juga. Frekuensi alam yang tenang dan damai, yang selaras dengan frekuensi gelombang otak theta ini, juga akan menghasilkan gaya hidup melambat atau slow yang menenangkan juga. Makanya jangan heran deh, kalau sekarang gaya hidup fast living ini mulai banyak ditinggalkan. Gaya hidup fast living ini adalah model kehidupan yang cukup populer di era bumi lama yang masih berkutat di kesadaran 3D atau survival mode. Ada beberapa bentuk kemewahan dari bumi lama yang dulunya kita kejar dan menjadi standar kehidupan mapan, sekarang justru mulai kita tinggalkan. Apa saja sih? Ada beberapa bentuk kemewahan atau standar kemewahan dari bumi lama atau 3D yang tak lagi relevan di zaman bumi baru atau 5D nanti. Apa saja sih? Yang pertama, kemewahan yang diukur dari materi. Di bumi lama atau 3D, sesuatu dikatakan mewah jika memiliki nilai tukar atau nominal uang yang sangat mahal. Makin mahal harganya, maka makin banyak uang yang dikeluarkan untuk memiliki suatu barang atau gaya hidup tertentu, maka makin mewah juga barang atau gaya hidup tersebut. Tak peduli walaupun untuk mendapatkannya, kita jadi harus bekerja sangat keras dan mengabaikan kesehatan mental pribadi. Tanpa kita sadari, standar kemewahan seperti inilah yang membuat kita akhirnya terjebak dalam kompetisi tanpa henti.
Dua, mobil mewah, rumah mewah, dan barang branded dengan logo yang menonjol. Di bumi lama atau 3D, manusia ini sangat gemar memamerkan pencapaian dan juga memamerkan betapa mahal materi yang mereka miliki. Karena itu, di era bumi lama, kita sering melihat banyak orang membeli barang mewah dengan logo yang terpampang besar, sehingga bisa dilihat dari kejauhan sekalipun. Demikian juga dengan pembelian rumah sebagai tempat tinggal. Alih-alih membeli karena alasan kebutuhan, banyak orang yang membeli rumah dengan desain mewah dan membeli dari pengembang yang mahal itu hanya demi menaikkan kebanggaan atau pride mereka saja. Tiga, status dan jabatan diperhitungkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Pernah nggak sih kalian merasakan manusia itu baru akan dihormati ketika memiliki jabatan dan juga status sosial yang tinggi di masyarakat? Pernah nggak sih melihat rakyat jelata takut kepada pejabat karena dianggap dia adalah orang yang besar, padahal sudah jelas-jelas pejabatnya melakukan kesalahan? Ini adalah bentuk kemewahan dari bumi lama atau 3D. Tak peduli cara mendapatkannya, entah melalui korupsi atau nepotisme, selama manusia memiliki jabatan dan status sosial yang tinggi, ia cenderung akan dihormati. 4. Banyak flexing atau pamer harta. Manusia dengan kesadaran 3D ini sangat gemar memamerkan apa yang mereka miliki, terutama ketika harganya sangat mahal. Itulah kenapa banyak orang yang pamer di sosial media, kemudian flexing harta, flexing penghasilan, bahkan flexing jabatan. Sebenarnya, pamer atau flexing adalah bentuk dari pertahanan hidup manusia karena adanya rasa tidak aman atau insecure di situ. Ketika manusia merasa secure atau aman dan sudah cukup puas dengan dirinya sendiri, ia cenderung menghindari flexing atau pamer, apalagi jika tujuannya adalah untuk mendapatkan validasi eksternal. 5. Gap antara si kaya dengan si miskin ini sangat jauh. Dalam bumi lama yang sangat kapitalisme, kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin itu sangatlah lebar. Kita bisa dengan mudah melihat perbedaan antara manusia yang kaya dengan yang miskin. Manusia yang kaya cenderung hidup berlebihan dan menggunakan barang-barang branded untuk diperlihatkan. Sedangkan orang miskin cenderung hidup kekurangan dengan pakaian dan tempat tinggal yang seadanya. 6. Harta, tahta, dan wanita. Salah satu standar kemewahan yang banyak merajalela di era bumi lama dan juga sekaligus menjadi standar kesuksesan di masa itu adalah seberapa banyak harta yang dimiliki, seberapa tinggi jabatan atau status sosial atau tahta yang berhasil didaki, dan seberapa banyak jumlah wanita yang berhasil diayomi. Entah dalam konteks poligami ataupun sebatas hanya perempuan yang menemani saat berpesta atau bersosial. Ini adalah dampak dari kehidupan di bumi lama yang maskulin, sehingga standar kesuksesan pun berkutat pada standar kesuksesan laki-laki yang juga berpusat pada harta, tahta, dan wanita. Itulah kenapa di bumi lama akhirnya terjadi yang namanya eksploitasi perempuan. Di zaman ini pula derajat perempuan direndahkan pada level yang serendah-rendahnya. Bahkan mereka juga dipandang sebagai objek seksualitas belaka. 7. Eksploitasi alam. Di bumi lama, banyak orang berlomba-lomba mengumpulkan banyak uang dan tahta demi menggapai standar kesuksesan. Di masa ini, hampir segala cara dilakukan untuk menumpuk uang dan juga kekayaan pribadi. Bahkan, cara-cara yang sifatnya merusak alam pun dilakukan tanpa rasa bersalah dan tanpa kesadaran akan dampak lingkungan ke depan. Itulah kenapa di bumi lama, alam itu banyak sekali dieksploitasi untuk diambil sumber dayanya tanpa diremajakan kembali. 8. Kesuksesan yang egois. Dalam kapitalisme, sudah lazim bahwa kekayaan itu hanya berputar-putar di segolongan elit saja, yang jumlahnya minoritas. 1% orang menguasai 99% kehidupan orang-orang yang ada di bawahnya, baik secara agama, ekonomi, maupun politik. Ini adalah bentuk kontrol sehingga kekayaan selalu berputar dan berpusat di segelintir orang saja. Ini adalah bentuk kesuksesan yang egois dan self-centered, dampak dari bumi lama yang sudah terlampau maskulin. Peradaban yang terlalu maskulin akan menghasilkan sistem kesuksesan yang egois. Hanya ada satu orang yang bisa ada di puncak piramida, lainnya ada di bawah. Saat ini, kesadaran kita sedang di-upgrade menuju ke bentuk kesadaran 5D yang lebih spiritual dan juga lebih humanis. Karenanya, nanti bentuk-bentuk kemewahan pun menjadi berbeda. Standar keberhasilan dan kesuksesan hidup seseorang juga berbeda. Apa saja sih karakteristik kemewahan di bumi baru atau di bumi 5D nantinya? 1. Berkaitan dengan pencarian dan pencapaian hal-hal yang sifatnya mendalam atau deep.
Di sini, keberhasilan dan kesuksesan hidup tak lagi diukur dari seberapa banyak materi yang berhasil dikumpulkan dan seberapa tinggi pencapaian jabatan atau status sosial seorang manusia. Di sini, manusia sudah bergerak ke arah pencarian makna kehidupan yang lebih mendalam. Manusia dikatakan sukses dan mendapatkan kemewahan yang hakiki ketika ia bisa melampaui harta dan tahta, kemudian menemukan kesejatian hidupnya sendiri, sehingga ia bisa menemukan apa yang sebenarnya menjadi eksistensi kehidupannya. 2. Hidup menjadi lebih semarak, lebih kreatif, dan juga lebih intuitif. Dulu, pertunjukan yang semarak dan berkualitas hanya bisa dinikmati oleh kaum bangsawan dan borjuis. Sekarang, seiring dengan semakin meningkatnya level kesadaran manusia, kesenian dan kebudayaan menjadi semakin semarak. Pertunjukan yang dulu dianggap eksklusif, mewah, dan hanya bisa dinikmati oleh kaum-kaum tertentu, kini menjadi lebih inklusif dan menjangkau lebih banyak orang. Manusia benar-benar terkoneksi satu sama lain dan saling berkomunikasi menggunakan intuisi dan telepati. Komunikasi intuisi dan telepati bakalan menjadi bentuk kemewahan baru. 3. Terlepas dari keduniawian. Di bumi lama, semakin manusia melekat pada harta yang banyak dan jabatan yang tinggi, maka manusia semakin dikatakan sukses dan hidup dalam kemewahan. Di bumi baru, kebebasan yang bisa diraih saat manusia bisa terlepas dari segala kemelekatan adalah bentuk kemewahan baru, sebab bisa lepas dari kemelekatan itu benar-benar membawa kedamaian dan kemerdekaan. Ini adalah hal yang sulit dilakukan oleh orang-orang yang masih berada dalam kesadaran bumi lama atau 3D. 4. Kemewahan itu mulai berbagi berkah pada orang lain dan juga pada lingkungan atau lebih ekologis. Jika dulu kesenjangan antara si kaya dengan si miskin itu sangat jauh dan lebar, maka di bumi yang baru nanti antara si kaya dengan si miskin sudah susah dibedakan. Selain karena orang-orang kaya sekarang cenderung hidup lebih sederhana, peningkatan level kesadaran yang signifikan akibat kebangkitan spiritual massal juga membuat kesadaran sosial masyarakat berubah. Masyarakat kini bekerja, berbisnis, mengumpulkan harta, dan meniti jabatan yang tinggi sudah bukan lagi dalam rangka untuk menyenangkan diri sendiri atau egoistik, tapi sudah berpikir ke arah bagaimana sih dengan sumber daya yang saya miliki, saya bisa memberikan manfaat yang besar bagi sekitar saya. Kekayaan ditumpuk bukan lagi untuk kepentingan pribadi, tapi untuk diputar kembali di masyarakat dengan metode yang saling menguntungkan. Makin seseorang mendapatkan keberlimpahan, maka semakin seseorang tersebut memikirkan untuk memberikan kembali ke lingkungan. Dari sinilah harmonisasi peradaban dan pemerataan sumber daya akhirnya terjadi. 5. Hidup seperti padi, malu untuk flexing. Manusia cenderung hidup seperti padi, makin berisi makin merunduk, makin banyak yang dimiliki, penampilannya justru makin sederhana dan kalem. Ia sudah tidak mau lagi memamerkan apa yang dimiliki. Segala pencapaian kehidupan menjadi syukur yang dinikmati sendiri dalam kebahagiaan yang hakiki. Di luar, manusia tampak sederhana dan setara dengan orang-orang lain. Ini akhirnya menekan kecemburuan sosial dalam masyarakat dan membuat kehidupan nampak setara. Angka kriminalitas pun menurun, dan ini membuat kehidupan di bumi menjadi lebih damai. 6. Ketenangan hidup menjadi kemewahan. Slow living dengan output hidup yang tenang dan damai, ini bakalan menjadi bentuk kemewahan baru di era bumi baru nanti. Di masa depan, orang kaya justru berbondong-bondong pindah ke desa atau ke pinggiran kota yang tenang untuk mempraktekkan slow living. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, seiring dengan semakin terkoneksinya manusia di seluruh dunia, maka ini membuat manusia bisa memilih tempat tinggal mereka dengan leluasa. Tidak harus terbelenggu, harus tinggal di kota yang penuh dengan kemacetan dan banyak tuntutan. Bumi baru adalah era di mana Nusantara diramalkan akan menduduki era kejayaannya kembali. Banyak karakteristik-karakteristik bumi baru yang sesuai dengan karakteristik zaman kejayaan Nusantara. Ini adalah era yang sudah banyak diramalkan dalam ramalan-ramalan dan juga kitab-kitab kuno. Dalam buku terjemahan dari Kakawin Negara Kertagama pun disebutkan, Nusantara seperti memiliki siklus kejayaan setiap 7 abad sekali. Dulu di abad 0 Masehi, Nusantara pernah memiliki era kejayaannya. Terbukti dengan ditemukannya banyak bangkai-bangkai kapal-kapal Nusantara yang karam hingga ke perairan Afrika. Ini adalah bukti kemajuan penjelajahan dan perdagangan Nusantara. Padahal di zaman tersebut sering dikatakan belum banyak muncul peradaban. Lalu di abad 7-9 Masehi, itu adalah abad di mana kejayaan kerajaan Sriwijaya mencapai era keemasannya. Ia berhasil menyatukan hampir seluruh wilayah Nusantara. Bahkan wilayah taklukannya pun menjangkau hingga ke semenanjung Malaya atau Malaysia sekarang.
Di abad 14-15 Masehi, itu adalah abad di mana kerajaan Majapahit menduduki era kejayaannya. Kerajaan ini adalah kerajaan yang berkuasa di Nusantara kala itu dan berhasil menyatukan seluruh kerajaan-kerajaan di penjuru kepulauan Nusantara. Sehingga kiprah kejayaan Majapahit pun terkenal hingga ke penjelajah Portugis. Sekarang, 7 abad kemudian, yakni di abad 21, kita mulai melihat Nusantara sedang bertransisi menuju ke arah era kejayaannya kembali. Transisi ini dipercepat dengan adanya kebangkitan spiritual besar-besaran, sehingga membangunkan kesadaran banyak manusia Nusantara. Jika nanti penduduk Nusantara sudah kembali kepada jati dirinya kembali, barulah era kejayaan tersebut bisa kembali dialami Nusantara sepenuhnya. Dulu, ramalan-ramalan ini kerap dianggap mistik dan tahayul. Sekarang, seiring dengan meningkatnya level kesadaran kita, semakin kita berpikiran terbuka, maka semakin muncul pertanyaan baru dalam benak kita. Jangan-jangan ramalan yang diungkapkan oleh leluhur kita sejak dulu, entah itu ramalan Sabda Palo Nagih Janji ataukah ramalan Jayabaya, sebenarnya bukanlah ramalan klinik yang kosong melompong. Bagaimana jika ini adalah prediksi mereka akibat dari kecerdasan otak leluhur kita di zaman dulu, sehingga akhirnya pemikiran mereka mampu menembus berabad-abad jauh ke depan. Jangan-jangan leluhur kita memang bukan leluhur yang bodoh. Jangan-jangan kitalah yang sengaja dibuat bodoh sehingga ingkar terhadap leluhurnya sendiri. Menurut pendapat kalian bagaimana? Dan buat kalian yang kepingin membaca buku-buku yang menjadi referensi dalam konten ini lebih lengkap, jangan lupa untuk segera check out buku-bukunya dengan cara klik link pembelian yang ada di bawah video ini. Buruan check out sekarang karena biasanya buku-buku dengan tema spiritual itu stoknya terbatas dan belum tentu akan dicetak ulang kalau misalnya dia sold out. Makanya mumpung masih ada, buruan kalian check out sekarang dan segera lakukan payment supaya bukunya bisa segera dikirim ke alamat kalian sekarang juga. Karma leluhur diturunkan kepada anak ketika orang tua mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh leluhurnya dulu. Anak, karena orang tua adalah guru pertama bagi mereka, maka akan mengulang lagi pola yang sama kepada keturunannya kelak. Sehingga akhirnya satu keluarga besar pun mengalami yang namanya karma leluhur yang berulang-ulang. Tanpa disadari, keluarga pun mengalami perceraian berulang, perselingkuhan berulang, dan toxic parenting yang berulang-ulang. Trauma yang dialami oleh leluhur kita terekam dalam DNA dan terus terlahir ke generasi-generasi selanjutnya. Kecuali kita yang memutuskannya sekarang. Di online kelas saya awal tahun ini, saya mengajak Anda semua untuk menyembuhkan trauma-trauma tersebut sehingga Anda terbebas dari ikatan karma dari leluhur, serta siap untuk menyambut tahun baru yang lebih gemilang dan tercerahkan. Ingat, 2025 adalah tahun penuntasan karma. Bekali diri Anda dengan ilmu dan terapi yang sesuai agar ikatan karma Anda cepat lepas dan Anda bisa terbebas dan merdeka. Yuk, menyembuhkan diri bareng dalam online kelas saya dengan tema melebur karma leluhur. Cek deskripsi video untuk mendaftarkan diri kalian sekarang dan pastikan Anda mendaftar sekarang karena seatnya sangat terbatas.